Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh hadan nasa ila siratin mustaqim amma ba'du. Ikhwatu iman, hadirin hadirat, ahli pengajian yang sangat mengerti terhadap pangajina, ahli pangaosan anu uninga kana pangaosna, nu teu terang kana pangaosna mah pasti moal hayangeun ngaos, moal hayangeun ngaji. Kunaon bapak-bapak teh resep pisan kana pengajian? Tidak tahu ya. Ternyata pengajian itu banyak sekali kenikmatan yang kita terima. Sebab di pengajian, di pengaosan, ari pangaos bahasa Sunda mada nilai, harga. Geuning ieu teh pangaosan, pengajian sanes. Pangaosan teh hargaan. Geuning ieu teh aya hargana, aya nilaina. Jadi mengapa pangaosan disebut pangaosan? Karena memang ada harganya, ada nilainya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri ke majlis-majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Pan kitu teteh. Sok ahli pangaosan nu biasa sari dinten ngaos entong sataun genep sasih we teu ka pangaosan. Kumaha rasana? Tentu saja kering batinnya. Tentu saja akan terasa kegalauan, kegelisahan. Mematak untung urang dijaga, dipiara ku pangaosan. Hidayah dan petunjuk itu tak ubahnya tanaman. Jika tidak disiram, tidak dipupuk, tidak dijaga, dipelihara dari hama-hamanya, tidak mungkin berbuah dan tidak mungkin berucup, tidak mungkin berdaun, dan tidak mungkin tanaman itu sehat. Iman itu kadang naik, kadang surut. Dengan pengajian seperti ini, maka keimanan itu akan dicas. Saat yang khusyuk, bagaimana caranya supaya yazidu, ada tambahan? Maka pengajian ini, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar untuk pergi bertolak ilmu, maka ia akan berada pada jalan Allah hingga ia pulang. Tuh mata kareueut pisan ya pengajian itu. Di pengajian tiis, sejuk, tidak ada kerusuhan. Oleh karena itu tidak perlu tentara. Naon-naon di pengajian ada diskusi, dianggapna pasea. Tidak ada perseteruan, yang ada mengadu argumen, mengadu dalil, hujah, tidak ada apa-apa. Berbeda pendapat dianggap perpecahan. Sidik mah beda pendapat, tidak ada masalah. Nah ini kadang-kadang di kita itu istilah orang sekarang itu apa? Baper, terlalu membawa-bawa perasaan. Insya Allah di pengajian tidak akan ada kerusuhan. Nu aya kerusuhan mah di lapangan bola. Ya, ada yang meninggal, ada yang tawuran. Tapi di pengajian itu insya Allah tidak akan ada.
Nu matak urang betah we. Wah, teu aya pangaosan mah atuh. Moal aya pangaosna. Tidak ada pengajian, moal aya pangaji. Inilah yang harus kita pertahankan. Ya, tidak boleh dan tidak ada persatuan Islam kalau tidak ada pengajian. Teu aya we pangaosan, da teu aya persis teh kajian aya pelang atuh. Pelang nama badag, pangaosanna teu aya. Tidak ada itu. Ada pengajian, ada persis. Tidak ada pengajian, tidak ada persis. Matak ibu-ibu tetiasa dicarek, nah cenah bet ngaji kadinya. Nah bet pangaosan, hayu wae ka pengajian, tidak bisa. Tidak bisa dilarang-larang. Melainkan ini adalah kenikmatan yang sampai sekarang bisa kita nikmati. Bagaimana orang merasakan kenikmatan berada di pengajian, bertemu dengan si A, bertemu dengan si B, itu adalah bagian dari kenikmatan yang tiada terkira. Ikhwatu iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa al-Asy'ari oleh Rasulullah ditanya, "Ala adulluka ala kalimatin au ala kanzin min kunuzil jannah." Wahai Abu Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu pada satu kalimat dari perbendaharaan surga? Qala, kata Abu Musa, bala atuh kantenan we cenah. Hoyong anjeun dituduhkeun kana hiji kalimat anu mangrupikeun bagian tina perbendaharaan surga. Atuh kantenan we ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, la haula wala quwata illa billah. Eta we cenah catet kalimatna. Teu daya teu upaya angin daya upaya tur kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali daya dan upaya serta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ieu teh perbendaharaan surga tantos we teu dipesek teu diguar mah la haula wala quwata illa billah. Datos biasa tama la haula wala quwata illa billah mah. Cuma bagaimana kita menafsirkan la haula wala quwata illa billah? Satu negara harus mengadakan tentara. Nah cenah make jeung kedah ngayakeun tentara, bisi aya nu nyerang. Bisi aya nu nyerbu. Negara lain kalau menyerbu, siapa yang harus mempertahankan? Tentara. Nyawe rakyat kudu ngagaji kopral. Malah kudu ngagaji jenderal. Kajeun jenderal teu perang-perang wayahna kudu digaji. Negara harus mengadakan uang dana untuk membiayai itu. Aya jenderal anu dari mulai perwira tinggi sampai dia jenderal sampai pensiun sampai dia itu wafat teu perang-perang aya apa? Da negara teh tidak akan nyerbu setiap waktu. Moal nyerang setiap saat, tapi wayahna we setiap tahun mesti ada tentara. Itu untuk pertahanan keluar. Untuk pengamanan di dalam eta teh ku polisi. Padahal belum tentu ada huru-hara setiap saat. Belum tentu ada gangguan setiap waktu. Tapi kekeh we polisi teh kudu aya. Untuk apa? Untuk pengamanan. Ada orang yang diangkat sebagai polisi sampai pensiun tidak menangani sama sekali. Da aman. Naon aman keunana da teu aya. Nya,
teu aya amankeun, tapi tetap saja polisi itu harus diadakan. Nah, sehingga pertahanan itu kalau datang dari luar, pengamanan itu kalau datang dari dalam. Nah, ternyata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan atau tidak ada daya an maksiatillah. Tidak ada daya untuk menahan maksiat kepada Allah illa bi ismatillah, kecuali dengan penjagaan dari Allah. Tak ieu mah rem kendaraan sakumaha saena, mesinna sakumaha hebatna, ari rem nablong mah atuh nabrak. Teu nabrak, teu tikosewad, teu ngagoloncong, teu ngagoloson teh pan aya rem. Remna cakra, pirodona kanel. Begitu bade nabrak teh ka rem. Ta ieu teh la haula an maksiatillah. Tidak ada daya untuk menahan, tidak ada gerakan untuk menahan dari kemaksiatan kepada Allah illa bi ismatillah, kecuali dengan daya tahan dari Allah. La haula, haula itu harokata, artinya kalau tidak gerakan berarti cakram, pakem. La haula an maksiatillah, dari maksiat kepada Allah illa bi ismatillah, kecuali dengan penjagaan dari Allah. Wala quwata ala taatillah, dan tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah illa bi aunillah, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kanggo taat mah didorong ku pitulung ti Allah, untuk maksiat dijaga dengan penjagaan dari Allah, sehingga maksiat berhenti, kemudian taat jalan. Al mukminu hayyinun layyinun. Orang mukmin itu tak ubahnya seekor unta yang ditendok. Jika dituntun, dia akan turun, dan jika diberhentikan, dia akan berhenti di tempat di mana dia diberhentikan. Walaupun berhenti di gurun Sahara, di tempat yang ia tidak suka, maka dia tetap berhenti. Urang teh teresep, tidak berkehendak untuk berhenti di situ. Tapi kalau agama melarang, maka tentu saja kita mesti berhenti. Kalaupun kita tidak suka, tapi kalau agama menyuruh, maka kita pun akan berjalan. Seperti itulah lajunya kita dalam kehidupan. Mesti ada la haula wala quwata illa billah. Abdullah bin Mas'ud memberikan syarah bahwa la haula an maksiatillah illa bi ismatillah wala quwata ala taatillah illa bi aunillah. Tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Dan diurang, nah ini yang seringkali menjadi perbincangan itu. Ketika seseorang punya jabatan atau seorang punya kekuasaan, manakala dari bawah itu ada yang mesti ditandatangani, padahal ini fiktif, padahal ini tidak berkenan. Akhirnya karena bingung, macam apa itu? Bagaimana ini? Akhirnya apa yang diucapkan? Ya cenah atulah la haula we.
Bahasanya itu la haula. Ongkoh la haula tapi bari ditanda tangan. Ini yang seringkali menjadi problem. Ini yang seringkali menjadi problem di kita ini. Matu cenah, ya cenah la haula. Kata-kata la haula itu diartikan oleh kita, difahami oleh kita sebagai kalimat yang kumangke we. Jadi la haula teh terjemah nate, tafsir nate kumangke. Tiiraha la haula wala quwata illa billah kumangke. Buktinya apa? Yaitu ongkoh la haula wala quwata illa billah tapi ditandatangani. Abdullah bin Mas'ud ternyata beliau itu digoda oleh Nabi dan Abu Bakar ketika beliau menjadi seorang pengembala kambing. Nabi memohon kepada Abdullah bin Mas'ud supaya bisa meminum air susu kambing 1 gelas. Cik cenah kadiekeun sagelas mah. Kata Ibnu Mas'ud, bagaimana? Laisali ya Rasulullah. Ini bukan kepunyaanku wahai Rasul. Nabi bangga. Bukan Nabi bergembira bukan Nabi itu menyesal, tapi Nabi bangga dan gembira. Berarti rem Abdullah bin Mas'ud itu cakra, kuat. Tapi kalau remnya tidak kuat, tentu akan selingkuh dan dia akan mencuri. Sanesnu abdi ieu mah ya Rasulullah. Rasul bergembira. Kenapa? Karena rem Abdullah bin Mas'ud itu kuat, cakram. Remnya tidak plong. Ari di urang mah plong. Wacana ieu nyieunkeun tanda tangan kumaha? Nah itu becak ieu, itu kumaha tuh? Bunda ieu mah kieu Pak. Hari itu kumaha? Sunda kitu kajantananana. Jadi kumaha tuh? Upami teu aya tanda tangan ti Bapak cenah ieu masalah bakal kieu. Bingungeun. Kulantaran bingung nya atuh cenah la haula tuh. Jadi la haula teh kumangke. Inilah jadi tafsir yang salah. La haula wala quwata illa billah difahami dengan paham yang salah. Mestinya la haula itu tidak ditandatangani, cakram. Remnya kuat remnya. Ya, bukan la haula tapi ditandatangani. Oleh karena itu, ketika seseorang keluar dari rumah, Nabi menganjurkan untuk membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula tuh. Mengapa Nabi menyuruh membaca itu? Ieu teh rem. Ari ngerem di luar rumah itu ternyata seueur pisan remeun, seueur pisan gaseun. Sumber kadorakaan depan di luar bumi mah langkung seueur. Nah, di bumi wae seueur sumber kadorakaan. Jangankan seorang suami itu bicara. Tidak bicara saja pidosaeun teh aya wae. Pidosaeun teh aya wae. Bangun tidur pagi-pagi pan eta teh nu pampayuna gugah kulem ada teu aya deui berarti bojo urang pan. Datepan begitu bangun itu istri menyediakan minuman yang sudah sagara haraneut. Minum air putih hangat. Lalu ada air yang sudah dikasih jeruk lemon ditambah madu, tambah we ku jahe, bade teh seger kumaha. Nah, ari caroge teh ujug-ujug lebet ka jaman abdas leos we ka masjid padahal teu nyarita. Tapi nu jadi bojo mah urang kumaha pamajikan. Udang pangheulana cai geus sayagi
Kemudian ya minuman sudah disediakan, boro-boro ngaregot iret ge meuni henteu eta teh pan jadi tetepan nyeri hatenya nyeri hate teh tuh nu kasaha nu salah atuh itu. Iya ini jadi sumber kadorakahan ku sakitu oge teh. Padahal banyak ternyata bukan suami tidak perhatian, akan tetapi sieun katinggalan berjamaah. Bisa jadi dia ingin salat tahiyatul masjid dulu. Dia ingin salat syukril wudu dulu. Dia takut ketinggalan 2 rakaat qobliyah subuh. Kan eta teh kalau tidak saling mengerti tentu saja akan jadi sumber kedurhakaan. Majarkeun teh ka abdi mah kieu saprak si bapakna aya ieu aya ieu tuh cenah ayeuna mah geus teu aya perhatian eta teh itulah yang disebut dengan min syarril waswasil khannas dioprek we sumber kadurhakaan teh sumber kedurhakaan itu dioprek eta teh di bumi teu acan di luar. Ketika kita sudah keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu di rumah saja seorang suami dengarenet, dengargot jadi bahan kecurigaan. Komo di luar aya rerencanganna ditaros. Rencangan kapungkur menuju zaman di SMA teras we ditaros kan eta teh ujug zaman dodo we do digigireun mah padahal mah biasa atunya piraku kasobat teu nanya tapi kulantaran aya masalah mah samemehna atuh eta teh jadi masalah. Jadi di luar rumah itu banyak sekali sehingga seseorang bisa menjadi sumber kedurhakaan, sumber kemaksiatan. Karena di luar rumah itu banyak. Untuk taat kepada Allah di luar rumah itu harus terpelihara, harus terjaga. Tanpa kekuatan, tanpa pertolongan dari Allah, bagaimana mungkin orang bisa menjalankan dan melaksanakan taat kepada Allah. Ketika di perjalanan bagaimana agama bisa dijalankan. Aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan Allah bagaimana bisa dilaksanakan. Ini memerlukan tenaga dan kekuatan. Wala quwata illa bi'aunillah. Tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Sehingga kalau ada orang bepergian, Nabi itu menganjurkan untuk mendoakan, untuk memberikan bekal. Ada seorang pergi lalu minta bekal kepada Nabi, ya Rasulullah, zawidni, nyuhunkeun dibekalan we cenah abdi teh. Tentu saja bukan berupa bungkusan, bukan berupa bekal nasi timbal sanis, tapi doa dari Nabi, zawadaqallahu taqwa, semoga Allah memberikan bekal ketakwaan kepadamu. Itu ketika orang bepergian. Karena Nabi memberikan bekal seperti itu, rupanya yang diberi bekal satu acan wareng gitu. Ya Rasulullah, nah cenah meuni sakecret. Masihan doa teh sawadaqallahu taqwa. Zidni ya Rasulullah. Cobi atuh cenah tamihan deui. Lalu Nabi memberikan tambahan lagi. Zawadaqallahu taqwa wa ghafara dzanbaka. Semoga Allah memberikan bekal kepadamu ketakwaan dan semoga Allah memberikan ampunan terhadap dosa-dosamu. Nah cenah Gusti meuni dua kecret atau sakecret deui we. Zidni ya Rasulullah. Rupanya kurang, masih kurang.
doa dari Nabi. Baru ketiganya, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Ya Allah, semoga Engkau memberikan bekal kepadamu, kepada yang mau berangkat ini ketakwaan. Dan semoga diampuni dosanya. Dan semoga Engkau yang berangkat itu diberikan kemudahan di mana saja kamu berada. Tatos kitu mah. Cekap cenah Gusti, cekap. Begitu. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Di mana saja Allah beri kemudahan untuk melakukan kebaikan. Pada kumaha? Mengapa demikian? Karena yang namanya orang bepergian itu qit'atun minal adzab. Bagian dari siksaan. Ari angkat-angkatan murukan teka siksa. Simkuring neme wangsul. Karsan sareng ibu persisri gitu. Ibu tatin teh mulai wangsul ti Aqsa. Ti dia teh ka Mekah heula, Mekah Madinah, di Madinah teras ka Yordan. Di Yordan lajeng dijajabkeun nganggo beus ka Israel. Di perbatasan antawis Yordan sareng Israel aya imigrasi teras ka Jericho, di Jericho ka Yerusalem, ka Palestina, ka Masjid Aqsa. Ternyata mending keneh ngajajab anu umroh, anu haji, anu ka Aqsa, ini mah ngajajabkeun anu nikah. Nah, ngajajabkeun anu umroh mah urang ngiring umroh. Ngajajabkeun anu haji ngiring haji. Ari ngajajabkeun anu nikah teu ngiringan nikahnya. Matak aduh. Mending keneh ngajajabkeun umroh. Jadilah pada ngajajab umroh mah. Itu. Mengapa sampai ketiga masjid? Karena memang dianjurkan oleh Rasulullah. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak dianjurkan untuk menziarahi kecuali ketiga masjid. Masjidi hada, masjidku ini, masjid Nabi. Wa masjidil haram, nu aya di Mekah. Wa masjidil aqsa, nu aya di Palestina. Namatak sareng carogena angkat ka ditu teh. Sok sanaos di halangan ku barikade orang-orang Yahudi, tentara-tentara Yahudi. Maksakeun we da bade ngalaksanakeun kasauran Nabi. Tong cenah. Rek sumping mah kanu 3 masjid we. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Teu aya dalil bujeng-bujeng anu doi, anu soki, nu doi we teu aya. Nu palsu we teu aya. Kunjungilah Masjid Al-Jabbar. Teu aya. Teu aya. Ibu-ibu masuk namihan wae. Satu acan aya Al-Jabbar ditamihan ku Masjid Kubah Mas di Depok. Itu teu aya dalilna. Dalilna mah tilu. Masjidi hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Masjidku ini, nah Masjid Nabawi. Hadisna teh sahih. Sing saha jalma anu salat di eta masjid sarokaan sami sareng 1000 rakaat di masjid ieu. Masjidil Haram langkung ageng deui. Sarokaat di Masjidil Haram urang salat 100.000 rakaat di dieu. Tapi ieu mah fadilah, kautamaan. Pada teu masihan kautamaan kumaha? Ongkoh nganjurkeun tapi teu aya kautamaan. Di bebenyokeunna teh pan ku kautamaan. Salat di ditu mah 1 rakaat 1000 di dieu. Salat di Masjidil Haram 100.000. Tapi ieu teh teu ngagugurkeun kewajiban. Mulih umroh di Mekah teh wakaning aya 5 dinten. 5 dinten teh ditu kali we 17 rakaat sabaraha tah.
17 rakaat kali 100.000 sabaraha? 1.700.000. Mulih umroh teh atuh ke salat subuh. Nah, stok di Mekah aya kene. Itu hanya keutamaan, tidak menggugurkan kewajiban. Tengah gugurkan kewajiban. Anger ya, masih tetap wajib melaksanakan salat sebagaimana biasa. Kita dianjurkan untuk salat berjamaah di masjid. Tentu saja salat di masjid ada keutamaan dibandingkan dengan salat di rumah. Mengapa? Karena seperti itulah Rasulullah memberikan motivasi, memberikan semangat. Salat di masjid ada keutamaan dibanding dengan salat di rumah. Salat di Masjid Nabawi keutamaannya seperti ini. Salat di Masjidil Haram keutamaannya seperti itu. Karena Masjidil Haram itu adalah kiblatu kulli muslimin. Kiblat seluruh kaum muslimin. Adapun Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama. Nabi menghadap ke kiblat itu selama 16 atau 17 bulan. Nabi menghadap ke kiblat itu. Ustaz cenah aman itu teh, alhamdulillah aman. Kita malah dijaga, bahkan mereka itu ya mengucapkan good night ke orang teh. Teu assalamualaikum. Good night kalau malam hari itu. Kukulunuan jam 4 ke Masjidil Aqsa. Dan di sana itu 7 derajat, 6 derajat. Begitu pulang ke Yordan, ternyata Yordan sudah 2 derajat. 2 derajat itu sampai turun salju. Turun salju. Karena turun salju, tidak nemean simpuring. Itu aya salju siga kitu cikumaha. Ari salju teh dicobian we, dirawu gitu. Ari pekteknya we siga es anu diserut teh geuningan kapubur. Zaman nuju murang kali es serut siga es serut. Ngan hanyaka teu nyanak sirop. Nyanak sirop masih kana biasa nyirop heula di dinya teh. Jadi seperti itulah kieu geuning. Jadi ke 5 negara. Jadi ke Mekah, Madinah, Saudi, ke Yordan. Di Yordan itu ke Gua Kahfi, ke peninggalan kaum Ad, kaum Samud, ke Laut Mati, tempat di mana kaum Nabi Lut itu dibalik lemahkeun teh. Kemudian menuju ke Palestina, Israel, karena kita ke Hebron. Hebron itu ada tempat yang khusus wilayah Palestina, ada wilayah Israel. Kita keluar dulu, kemudian masuk lagi. Lalu terakhir kita ke negara Oman. Oman itu penduduknya cuma 4,5 juta. Tapi karena sultan itu ya orangnya baik, sultan itu bersahaja, istananya juga berkumpul bersama masyarakat setempat. Jalan-jalan itu sulit sekali kita menemukan aya kuntung hiji we. Tidak menemukan. Bersih luar biasa. Jadi negara yang bersih itu bukan hanya negara-negara non-muslim. Negara muslim pun sakitu di padang pasir sugan aya di luar teh sugan aya lebu teh aya. Di setiap sudut-sudut pagar itu tidak ada. Bersih sekali. Penduduknya itu tidak ada PKL, tidak ada. Karena semua itu sudah dijamin. Walaupun tidak termasuk kaya sebagaimana negara-negara lain. Ada yang lebih kaya yaitu Qatar. Tapi 1 real Oman itu 10 real Saudi. Jadi upami sareal teh 4.000,
Sareal Saudi teh 4.000 rupiah, sareal Oman mah 40.000 rupiah. Jadi lebih mahal. Kalau di Saudi, di Mekah, Madinah, itu burung-burung darat. Japati pan. Tapi itu sudah biasa di tiap negara kalau merpati. Tapi di sana itu justru seperti dipelihara. Burung-burung yang dianggap oleh kita itu mitos. Lamun aya manuk gagak cik di urang. Rata-rata jalmi sieun ku manuk gagak mah. Ini justru malah di depan istana raja itu banyak sekali burung gagak hitam. Mun aya manuk gagak ngaliwat cek kolot mah aya nu maot teh. Lamun aya cungcuing, lamun aya waduh itu kan seperti itu. Itulah yang disebut dengan tiaroh. Tiaroh itu babaledogan. Aya kukupu bakal aya tamu. Nya sak tamu saha kukupu. Mongko aya kukupu tapi tamu teu moal wae. Ya, ada kan seperti itu. Tapi begitu ada tamu, palingan nyai cenah tadi aya kukupu ka dieu. Ieu si kakare ka dieu tuhnya. Jadi kadang-kadang dijadikan sebagai mitos. Begitu juga di pasar Matrah ya, pasar Matrah. Di pasar Matrah itu bukan burung gagak, tapi burung camar. Itu bergerombol seperti dipelihara, mungkin juga dipelihara. Seperti itulah di negara Oman itu. Nah, oleh karena itu, la tusyaddur rihal illa salasati masajid. Di luar rumah itu, bepergian itu qit'atun minal adzab. Bade teu kasiksa kumaha jalmi. Aya di perjalanan. Jam 2 malam kita mesti terbang. Ari jam 2 urang lamun di bumi nuju naon? Nuju kerek nyegrek. Tidurnya pun di tempatnya. Tapi ieu mah urang kudu ngantri. Kemudian di parios, di boarding. Setelah itu dirah-rahan. Setelah itu kemudian duduk. Da kulantaran tabu dua tuh. Duduknya juga nya kitu we. Nunutan. Tidak bisa kita tidur secara bebas. Da puguh masing-masing satu seat. Bagaimana tidak menjadi tersiksa. Tapi walau bagaimanapun tersiksa, teu ngarasa kasiksa. Lantaran bade ibadah. Tak eta hebatna orang Islam. Tengah malam harus berjalan. Yang mestinya sedang tidur, kita berangkat. Tidak merasa tersiksa. Karena terhalang dengan kenikmatan beribadah. Begitu juga makanan. Kasiksa atuh dah. Teu aya gehu, teu aya bala-bala. Bujeng-bujeng ka seblak. Teu aya. Di mana di Oman? Ustaz bade jajan seblak di mana teu aya. Ya, teu aya. Sakalian aya baso namun diurang di dieu moali peseran. Di ditu mamuri asa di Indonesia. Ya. Dan ternyata makanan pun tersiksa. Ada jamaah kita yang ketika makan itu asal aya sangu we, biasana Ustaz sanes nama. Jadi ketika makan di hotel itu dia tidak menikmati makanan hotel. Kenapa? Selalu saja bawa abon. Jadi dia teh nyanak abon we. Jadi kajian di hotel kajian di mana? Abon we tama. Atau abon mah di dieu we. Justru kalau tidak makan abon dia tidak bisa makan. Makanan hotel itu tidak bisa dinikmatinya. Ari sim kuring, ada sim kuring mah. Satungtung teu weureu. Ya begitu ya. Satungtung teu weureu mah. Ieu teh katuangan orang Arab, cobaan we. Nu matak kalakah beuki namahan. Nah inilah jadi qit'atum minal adzab, bagian dari siksaan. Secenah imah bau anu keun bae, rek bau anu bade bau itu, bade bau ieu. Ieu teh racun sanes, satungtung sanes racun teda we.
itu baru bisa menikmati. Ya. Itulah bepergian itu. Nah, ternyata kata-kata la haula wala quwata illa billah bukan hanya apabila keluar dari rumah. Tapi seorang muadzin mengucapkan kata-kata adzan dijawab oleh yang mendengar sesuai dengan kata-kata muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Tuh. Kata muadzin itu, mari kita salat. La haula wala quwata illa billah. Tapi ongkoh dijawab la haula wala quwata illa billah, tapi jong-jong we ngaladangan. Rem atuh. Ngaladanganana. La haula teh wala quwata tutup tokona. Kapan la haula wala quwata ala taatillah illa biaunillah. Teu aya kekuatan pikeun taat ka Allah nedunan panggilan dan memenuhi seruan kecuali dengan pertolongan Allah. Mari kita menuju kepada kebahagiaan. Hayya 'alas shalah, lalu hayya 'alal falah, jawabnya la haula lagi. Mari kita menuju kebahagiaan, tapi tuluy we bisnis, tuluy we ngayakeun kegiatan. Berarti la haula wala quwata illa billahnya tidak kuat. Inilah kata-kata la haula wala quwata illa billah yang sering disebut hauqalah. Hauqalah itu membaca la haula wala quwata illa billah. Begitu muadzin membaca Allahu akbar lagi. La ilaha illallah lagi. Tapi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawabnya la haula wala quwata illa billah. Jadi la haula wala quwata illa billah itu adalah rem yang cakrat dan gas yang kuat. Ternyata umur 50 tahun ke atas itu biasanya jam 2, jam 3 itu pasti itu hoyong kahampangan. Kirang-kirangna kuwata illa billah. Eta teh kahampangan eueuh tingali jam 3 ya. Kelah da ayeuna mah subuhna ge 4:30. Jam 4 cenah tahajud. Ternyata narik deui simut we nya we jam 6. Tadi namanya tahajud. Inilah kalau quwata ala taatillah illa biaunillah. Tapi kalau quwata ala taatillah biaunillah, apa yang terjadi? Jam 3 bisi kasiangan, bisi naon teu tiasa salat tahajud langsung we. Begitu selesai buang air kecil berwudu. Nah, ada setan teh nyingrai atuh. Nyingrai wudu terus kemudian sukril wudu, selesai sukril wudu, salat iftitah, lalu salat tahajud. Begitu beres, nah aya tos beres tahajud, pitunuhun teh teu aya atuh. Tapi eta ari memeh tahajud, aduh, cepelna luar biasa. Tirisna teh luar biasa. Nah, ari tos beres wudu teu aya katiris teh naon. Dan ya terasa segar. Eta min syarril waswasil khannas. Makanya tentara harus kita siapkan, polisi harus kita sediakan, karena setan itu selalu saja mengintai, mencari-cari dan menunggu-nunggu kesempatan. Maka dengan la haula wala quwata illa billah,
semua itu bisa nyingkir. Mau maksiat, remnya kuat. Mau melaksanakan taat, gasnya kencang. Jika ini terjadi, faqad faza fawzan azima. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, faqad faza fawzan azima. Sungguh dia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang amat besar. Upami Allah tos nyebatkeun badag saha nu nganggap enteng, nu nganggap kecil. Kalau Allah sudah mengatakan besar. Fauzan aziman. Kalau Allah sudah menyatakan azim, siapa yang menyatakan kecil? Siapa yang mengatakan remeh? Nah inilah. Oleh karena itu, ya walau bagaimanapun orang yang memiliki taat kepada Allah, senang dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan. Sekarang ini hampir seluruh bangsa kita akrab dengan bahasa hukum. Tiiraha akrab dengan bahasa hukum. Dari sejak terjadinya sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seorang penegak hukum. Di Gunung Waya aya nama naros ka ustad teh. Ustad, apa yang dimaksud dengan justice kolaborator? Waduh, macam teh. Tiiraha orang Pamengpeuk. Tiiraha orang gunung, orang mana. Bukan berarti kita mengecilkan, bukan. Tapi inilah pengaruh dari situasi. Jadi apal we nama justice kolaborator teh. Wah, si eta mah cenah dihampura geuningannya. Nah, jujur. Tuh nya kanu jujur teh. Copet tukang nipu, nah ada gaduh anak buah. Ka anak buah nanti awasnya ya sia. Kudu jujur. Eta tukang nipu batur, ka anak buahna mah kudu jujur. Awas ya. Lamun teu jujur sia. Cenah kitu diancam. Jadi tukang nipu ge ka anak buah mah bakal ditampiling lamun teu jujur. Teu jujur. Oleh karena itu jujur, benar, ternyata di dunia saja orang jujur, orang benar itu diampuni dosa. Yaghfir lakum dzunubakum. Nu kuduna 12 tahun, jadi 1 tahun setengah. Ya, 1 tahun setengah. Yaghfir lakum dzunubakum. Nah, jujur. Kolaborator. Jadi salah seorang tersangka dalam sebuah tindak pidana, tapi karena dia itu jujur, bisa membongkar siapa pelaku utama dan siapa-siapa saja yang terlibat di persenan, di hampura, tapi anger ada dijebloskeun mah. Ngan waduh kurangnya itu kan banyak sekali. Eta teh sakitu teh di dunia, komo jalmi jujur di akhirat. Seperti apa nanti di akhirat kelak itu. Oleh karena itu perbuatan jahat sejahat-jahatnya ketika seorang tidak memiliki la haula wala quwata illa billah. Teu aya rem, teu aya gas anu sesuai muwafaqan lid-din. Ya muwafiqan lid-din yang sesuai selaras dengan tuntunan ajaran agama, maka akan mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan yang amat besar. Nah inilah pentingnya la haula wala quwata illa billah. Mata kaguan rem cakram keun we mobilna saya oge. Mesinna jag-jag oge, tapi ieu rem. Da ieu panu bakal nyalametkeun. Blong we. Tentu saja walaupun baru, walaupun ini mobilnya bagus, nabrak-nabrak kepada yang lain. Dan itu tidak akan ada dalam keselamatan. Itulah barangkali syarah dari Ibnu Mas'ud yang berkaitan dengan
aksiru min qauli la ilaha min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah kita mengucapkan ya, la ilaha illallah sebagai rem dan gas untuk membuat laju kendaraan dengan selamat. Dan itu sudah diuji cobakan kepada dirinya bahwa la haula an maksiatillah illa bi ismatillah wala ta'ata wala quwata ala ta'atillah illa bi aunillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala salamina senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua sehingga kita termasuk orang yang memiliki rem yang kuat, irodo nakal, serta gas yang kencang pada saat kita melakukan maksiat, pada saat kita melakukan taat. Hanya orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya yang akan mendapatkan kemenangan yang amat besar. Rupi nama eta nu tiasa kadubikeun. Mudah-mudahan kita semua diterima segala amal ibadah kita kepada Allah dan senantiasa kita diberikan tenaga dan kekuatan untuk menghadapi berbagai macam problematika yang hingga hari ini tidaklah ringan untuk kita hadapi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mengingat barusan itu ada pengajian terlebih dahulu di Piadeg dan sekarang sudah mulai dibuka ya jalan-jalan yang ada di depannya sehingga ya menyulitkan untuk keluar. Kita mereka keluar di teh sesah sehingga jam 8:30 baru keluar ya. Karena sangat banyak sekali. Beki dicarek, beki ngahajakeun umat Islam gitu. Ya, demikianlah aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.